Saya pernah impor kambing harga 36 juta 2 bulan di kandang saya itu mati. Apa ora gelo? Ya pasti gelo. Tapi bagaimana lagi, wong gelanono ya ora balik kan, seperti itu. Ya kita introspeksi, kenapa kambing saya bisa mati? Kesalahannya di mana, kita cari. Makanya pengalaman itulah yang paling utama yang harus kita cari dulu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Hartono. Saya pemilik Gilbert Farm yang beralamat di Desa Margopurno, RT 7 RW 5 Juruk, Mojosongo, Boyolali. Ini saya berternak di bidang peternakan kambing unggulan, pencetak genetik kambing pedaging. Kandang saya kasih nama Gilbert Farm. Itu nama dari anak saya itu. Kalau kapasitas ternak saya sekarang sekitar 300-an ekor kurang lebihnya di situ. Semua rata-rata kambing betina dan induknya saya pakai jantan bur, jantan impor dari Australia itu untuk pencetak kambing unggulan. Kita merubah genetik dari kambing yang lokal-lokal itu, saya kasih bibit yang unggul supaya nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal di situ dari segi dagingnya. Kalau di sini yang saya utamakan pencetak kambing unggulan, pencetak kambing yang menghasilkan daging. Otomatis saya tetap makainya, kalau kambing lokal kita kasih jantan pakai bur, kalau domba saya kasih pakai dorper. Jadi di sini dorper juga ada. Untuk peranakan nantinya juga bagus, kita silakan sama domba lokal, sama kambing juga ada, saya silakan nanti sama bur di situ. Jadi saya beternak itu mulai dari nol, nggak tahu apa-apa, bahkan cuman pakai ilmu raba-raba ataupun melu-melu saja, tidak mendapat ilmu yang benar karena saya bukan lulusan dari peternakan, saya juga lulusan dari orang teknik. Jadi nggak nyambung kalau nanti katakanlah orang teknik jadi peternak, itu sebenarnya kayak orang nyambung, tapi rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, dan saya mendapat rezeki sekarang dari peternakan, ya apa boleh buat, tetap kita jalani di situ. Saya sebelum ternak kambing sudah beberapa macam ternak yang saya dalami ataupun yang saya tekuni, tapi yang hasilnya menurut saya itu maksimal, dalam arti orang bingung cuman ternak kambing. Kalau pertama kali saya ternak ayam potong sudah pernah, ayam boiler itu sudah pernah, ayam Jawa super itu sudah pernah, kelinci sudah pernah, ikan sudah pernah. Terakhir saya ternak itu kalau unggas lobet, burung lobet itu waktu dia masih in-innya, masih mahal-mahalnya, satu pasang itu sampai 3 juta, 3,5. Itu saya sudah ikut berkecimpung dalam situ, tapi ya ora ono hasilnya, bahkan semua gagal selain kambing. Itu kambing pun pernah gagal juga di situ karena kita belum mendapat ilmunya. Kunci pertama kali orang mau beternak itu ilmu itu harus kita cari dulu. Pengalaman yang saya dapat, kalau kita itu ternak cuma pengen coba-coba ataupun istilahnya emosi, dalam arti nafsu tok, itu kegagalan akan kita dapat di situ. Yang jelas kita cari ilmunya dulu. Setelah ilmunya didapat, barulah beternak yang apa yang jenengan inginkan. Jadi orang usaha itu pertama kali yang dicari keinginan hati, dalam arti oh aku senengku ngopain wedhus kok ternakku katakanlah ayam. Nah, berarti kan nggak sehati. Karena apa? Kalau kita nanti menghadapi masalah dalam arti sekali sepi di bidangnya yang bukan di dalam hatinya tadi, kok sepi, mestilah ditinggal kan gitu, rugi besar di situ. Ataupun orang mau berusaha apa saja, keinginan hatilah yang jenengan ikuti, insya Allah jadi, tapi cari ilmunya dulu gitu. Saya pernah impor kambing harga 36 juta 2 bulan di kandang saya itu mati. Seandainya sudah mati ya sudah, mau apa lagi, karena itu nyawa gitu. Tapi jangan istilahnya kalau orang mikir apa ora gelo, ya pasti gelo kan gitu. Tapi bagaimana lagi, wong po digelanono ya ora balik kan, seperti itu. Jadi makanya ya kita introspeksi, kenapa kambing saya bisa mati, kesalahannya di mana, kita cari. Makanya pengalaman itulah yang paling utama yang harus kita cari dulu di situ. Kalau kambing bur untuk impor ataupun kambing full bloodnya untuk pejantan di sini itu ada 5 ya, full blood untuk jantan-jantannya di sini. Kalau karyawan yang memegang di sini di kandang itu ada 3, terus sopirnya ada 1. Itu yang memegang usaha saya di sini, teman-teman saya itu. Jadi gini Mas, kalau orang mau beternak, carilah ilmu yang banyak-banyaknya dulu. Kalau nanti ilmunya sudah didapat, barulah jalan ternak yang banyak. Karena gini Mas, orang ternak itu sebenarnya ada 5 permasalahan yang harus
diketahui. Permasalahan pertama yaitu karena itu kita harus cari bibit yang bagus, pakan yang bagus, kesehatan, tempat tinggal itu kandang kan gitu, kebersihan itu harus kita cari dulu di situ. Kalau di Gilbran Farm istilahnya kita perbaikan genetik, jadi kita bikin bibit-bibit yang bagus, kita bikin bibit yang menghasilkan daging itu di situ. Pertama yang saya kembangkan di situ. Gilbran Farm itu membentuk genetik yang bagus itu kita dikarenakan gini, seandainya saya itu pakai betina yang mahal semua itu nanti petani kan nggak menjangkau untuk membelinya. Jadi biar nanti petani juga bisa menjangkau dengan harganya, saya pakai jantannya lokal Jawa Randu itu, terus saya kawinkan sama bur. Jadi genetik bapaknya pasti akan ikut nanti di anaknya. Itu di genetik lah yang paling utama yang nanti kita masukkan di situ. Kalau sistem pakan saya di sini saya pakai pakan kering, saya tidak pakai pakan basah kan itu. Saya ada pakan basah kalau ada yang ngasih aja, kalau nggak ada saya pakainya pakan kering. Jadi saya beternak kapasitas penuh itu 400, saya semuanya kering. Saya kalau kambing 400 kita pakai pakan basah, nggak mungkin si karyawan 3 itu nutup di situ, nutup pekerjaannya kan gitu. Karena pakan kering itu ada beberapa hal yang kita untungkan, dalam arti satu kita ngirit tenaga kan gitu kan, yang kedua dari segi kesehatan, yang keempat dari bau kandang. Nah itu memang kita harus jaga, karena kadang saya di tengah permukiman kalau kita pakai pakan basah masih bau di situ. Orang ternak itu tidak bisa dikasih makan hijauan tok, juga tidak bisa dikasih makan yang berprotein tok. Tetap ada permasalahan itu harus kita dapat, dalam arti nggak harus hijauan saja, nggak harus protein saja. Jadi kita aplikasikan kan gini, kambing itu kalau makan hijauan tok mesti lembutnya suwi mas kan gitu. Tapi kalau kita pakai protein saja yang berprotein tinggi tok, nggak ada hijauannya juga nggak bisa, karena kambing itu kalau tidur kalau istilahnya orang Jawa gayemi. Kalau kita itu kasih makan yang halus tok, orang esok digayemi, itu nanti jangka panjangnya rumennya akan rusak mas, untuk jangka panjang, karena kambing itu sudah diciptakan untuk gayemi kan gitu loh. Tapi kalau yang kita kasihkan yang bernutrisi tinggi tok, orang yang serat kasare, otomatis kan nggak bisa digayemi mas di situ. Jadi ya juga kurang bagus. Sehentrat itu saya beli bahan-bahannya, tapi saya racik sendiri. Jangan berpikir orang ternak kambing itu mudah kan gitu ya. Karena gini, orang ternak kambing kalau jenengan pikir istilahnya kan cuma gini, saya beli kambing dari pasar tak bawa pulang, tak kasih makan, gemuk tak jual kan seperti itu. Itu nggak bisa, itu harus ada SOP-nya. SOP di sini, jadi kambing-kambing yang di sini itu semua ada SOP-nya kalau dikala kambing itu masuk kan gitu. Jadi kalau pengen tahu SOP-nya, pertama kali kambing masuk, katakanlah kambing datang dikala masih panas, kita mandikan. Setelah kita mandikan, kita kasih obat cacing, kita suntik antibiotik, kita kasih obat gatal, suntik itu obat gatal, terus kasih obat mata kan gitu. Walaupun kambing itu menurut jaringan sehat, anggaplah kambing itu tidak sehat. Jadi itu semua antisipasi dulu. Istilahnya kalau orang bikin rumah ya kita bikin pondasi dulu. Kalau nanti pondasinya sudah kuat, kokoh, di tengah perjalanan pun rumah itu tetap kuat dan gitu. Tapi orang ternak kambing ya seperti itu. Kalau dari awal itu sudah kita pondasi dengan masalah-masalah itu kita tangani dulu, otomatis di tengah perjalanan kambing itu tetap sehat. Karena kambing itu adaptasi tempatnya itulah yang kemungkinan besar nanti bisa drop di situ. Salahnya itu kan kita harus tahu perawatannya dulu. Kan otomatis kambing saya bisa sakit nggak mau makan lah, ngerawatnya bagaimana kan gitu loh. Jadi segi perawatan kita lihat, terus segi kambing waktu datang sehat apa enggak ya kita belum tahu kan di situ. Jadi banyak permasalahan yang harus kita cari dulu di situ. Kalau tips dari saya supaya peternak kambing itu jadi dan kambing itu sehat, dari mulai masuk perhatikan dulu, dari mulai beli jangan lihat dulu kambing itu benar-benar sehat apa enggak kan seperti itu. Apalagi beli di pasar, kalau beli di pasar itu rentan dari banyak penyakit, karena di pasar itu semua kambing jadi satu di situ. Kalau ada kambing yang
punya penyakit menular juga masuk di situ. Bahkan kambing yang sakit juga dijual di pasar. Nah, kambing yang sakit jual ke pasar itu menular apa enggak kan gitu, kita kan juga nggak tahu. Jadi kita antisipasi di SOP itu tadi, supaya nanti kambing itu benar-benar sehat di kandang. SOP awal itu jangan perlakukan dulu. Jadi anggap saja jangan beli kambing tadi nggak sehat gitu aja, karena baru masuk dianggap nggak sehat. Jadi kita rawat dulu dengan bagus, kita SOP dengan bagus, kita karantina dengan bagus. Insya Allah di tengah perjalanan tetap aman di situ. Kalau saya sama nyun sewu nih, sama pemula-pemula yang mau beternak, belajarlah dulu, cari ilmu lah dulu, baru jenengan ternak. Seandainya jenengan itu nanti berternak dulu, belajarnya sambil berjalan, berat itu nanti. Habisnya cepat kambingnya daripada kita dapat ilmunya. Jadi gitu. Jadi carilah ilmu di peternakan, jangan main satu kandang, mainlah ke peternakan yang lain, karena lain kandang lain metode kan gitu. Jadi sekiranya main kandang ke sini nggak masuk di hati, nggak masuk akal, ya pindah. Nah, jadi yang jenengan ikuti yang masuk akal ataupun yang masuk di dalam hati jenengan, itu jenengan ikuti. Mintalah ilmunya orang itu, setelah jenengan dikasih ilmunya, beternaklah dengan bagus, itu nanti akan jadi. Tipsnya seperti itu. Kalau jenengan cuman main satu kandang, karena lain kandang lain metode, tidak akan ketemu nanti. Bahkan saya juga tidak pesan kalau sama pemula, janganlah gonta-ganti pakan, itu yang paling inti di situ. Kalau istilahnya main kandang sini dikasih metode pakannya ini, jenengan ganti, main ke kandang sana kasih metode ini, jenengan ganti, kambing jenengan akan rusak. Jadi selain itu jenengan kalau istilah ganti pakan, ya ganti kambing. Jangan kambing satu disuruh gonta-ganti pakan terus, itu nanti nggak akan gemuk, nggak akan jadi, pasti rusak malah itu Pak. Di situ. Itu untuk kandang baru yang saya bangun itu kapasitas nanti ya sekitar 500-an ekor. Itu nanti saya masukin dorper sama domba. Ya, yang kandang yang lama kan sudah tak kasih kambing sama bur. Saya mendirikan kandang lagi, tak kasih dorper sama domba. Itu nanti juga pasti tak kambing pedaging gitu. Jadi yang saya buat untuk pejantan, saya semua import. Itu import dari Australia semua. Dorpernya juga import, burnya juga import. Di sini cuma tak ambil bibitnya. Jadi bukannya istilahnya kita cari nama import, enggak. Di sini memang ada peruntukannya. Dalam arti supaya kita mendapatkan hasil yang bagus, kita mendapat genetik yang bagus, memang kita harus berani berubah. Orang peternak harus berani berubah di situ.